Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, terutama wabil khusus Ibu Isra Sukaisah selaku Kepala SMA Negeri 67, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini menjelang pulang, kita paksakan diri ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan cara menambah ilmu. Ada satu pertanyaan, yang pertanyaan ini diajukan kepada Imam Ghazali. Pertanyaan itu berbunyi begini, Tuan, Syekh, amal apa yang menyebabkan seseorang masuk surga? Lalu kemudian beliau menjawab, yang menyebabkan orang masuk surga itu ilmu. Lalu yang bertanya itu penasaran, bukankah dalam Al-Quran Allah menyatakan yang menyebabkan orang masuk surga itu adalah alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu beliau menjawab, iya, tetapi iman dan amal soleh tidak akan benar jika tidak dengan ilmu. Maka penyebab utama seseorang masuk surga itu karena ilmu. Hakikatnya rahmat Allah, tapi wasilahnya, syariatnya adalah dengan ilmu. Surga neraka itu pilihan kita Bapak Ibu, dan bukan sesuatu yang bagaimana nanti, tapi bagaimana sekarang ini kita mempersiapkan diri mau surga apa neraka, begitu. Karena setiap kita diberikan kehendaknya masing-masing, diberikan kewenangan, kehendak serta pilihan. Terserah tuh yang ke kanan surga, yang ke kiri neraka, begitu kurang lebihnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya ingin diskusi di sore hari ini, terutama kebutuhan kita tentang sholat jamaah qashar. Jadi ada syarat rukun sholat secara khusus itu sudah kita bahas, yaitu syarat-syarat sah sholat. Ada suci dari najis, ada suci dari hadas, ada menutup aurat, ada menghadap kiblat, ada masuk waktu dan lain-lain. Itu sudah dibahas. Kemudian rukun-rukun sholat sebagiannya juga sudah, ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah dan lain-lain. Tapi bila Bapak Ibu masih ada yang mengganjal di hati, boleh kita diskusikan. Misalnya, boleh nggak sih Pak Ustadz kalau lagi sholat ngomong, ngobrol, misalnya begitu. Karena saya pernah menyampaikan masalah dan itu ada di YouTube. Masalahnya begini, Nabi bersabda, kata Nabi begini, inna hadhihi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat itu tidak patut di dalamnya ada perkataan manusia. Wa inna fiha at-takbir wa tasbih wa qiraatil Qur'an. Karena sesungguhnya dalam sholat itu hanya takbir, tasbih dan baca Al-Quran. Maka tidak boleh ada kata-kata selain yang telah ditetapkan Nabi. Termasuk doa. Doa itu boleh kita panjatkan sebanyak-banyaknya dalam sholat. Bahkan Nabi bersabda begini, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya manakala ketika mereka sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyak doa saat sujud. Maka di antara kita ada yang kalau sujud lama, dan sujud yang lama itu bukan hanya sujud terakhir, di setiap sujud boleh lama. Hanya karena setiap sujud lama itu mengandung fitnah barangkali atau malas, maka di antara kita milih sujud yang terakhirnya saja. Itu pilihan kita, bukan ketentuan Nabi. Maka perbanyak doa saat sujud. Lalu pertanyaannya, boleh nggak saat sujud itu kita berdoa, ya Allah luluskan kami, ya Allah jaga kami, atau ya Allah angkat derajat kami dengan bahasa Indonesia? Jawaban saya tidak boleh. Karena itu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Tetapi kalau doanya dalam hati, nggak apa-apa. Dalam hati saja kalau mau berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, maka termasuk mengingatkan sholat ketika salah. Misal nih,
Harusnya duduk tahiyat awal imam, lalu dengan lupanya dia bangun, kan si makmum mengingatkan dengan subhanallah. Kalau perempuan dengan begini, ya, tasbih namanya. Kalau laki-laki dengan tasbih, yaitu subhanallah. Diingatkan imam nih oleh makmum subhanallah. Kira-kira imamnya duduk atau bangun ketika diingatkan? Kira-kira imamnya duduk atau bangun? Harusnya tahiyat awal. Dia lupa, tidak tahiyat awal, bangun begitu. Pas begitu mau kelihatan bangun tegak, makmum mengingatkan subhanallah. Kira-kira imam langsung menuju bangun atau kembali duduk? Tergantung imamnya. Kalau imamnya budeg, lanjut. Ya. Kalau imamnya budeg, lanjut. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau imamnya budeg, lanjut? Bapak Ibu ikut lanjut apa duduk? Ya, ikut imam ya. Kalau dalam kasus tahiyat awal benar. Tapi kalau kasusnya di tahiyat akhir, harusnya tahiyat akhir tapi dia menambah lagi karena lupa atau baru rasanya kurang 1 rakaat, dia bangun. Dalam hal ini makmum tidak boleh ikut imam. Bahkan haram dan batal hukumnya bila kita tahu imam menambah rakaat. Maka dalam kasus seperti ini, makmum duduk tahiyat, nunggu imam selesai kembali duduk tahiyat, salamnya bareng sama imam. Atau salamnya duluan, nggak apa-apa, niat mufarokoh disebutnya. Nah, kembali ke tadi bahwa ketika kita mengingatkan imam itu menggunakan bahasa yang Nabi ajarkan, yaitu dengan subhanallah. Tetapi dalam kasus yang tidak bisa disiasati atau tidak bisa diatasi dengan subhanallah, maka boleh menggunakan bahasa yang dipahami oleh imam. Misal nih, ini pasti terjadi nih di kita dalam pengalaman kita nih. Misal sujud dalam sholat itu dalam setiap rakaat 1 kali apa 2 kali wajibnya? Sujud setiap rakaat itu 2 kali apa 1 kali? 2 kali. Wajib 2 kali tuh, jangan gara-gara nah nanti sujud lagi ini sujud aja terus lamain. Ada anak-anak tuh sholat begitu tuh. Dia ternyata nggak bangun ketika ditanya, "Kenapa nggak bangun duduk? Kan mau sujud lagi, saya tungguin aja di sujud." Itu namanya sujud sekali ya. Itu sujud seperti itu tidak sah dalam sholat. Nah, ketika ada kasus nih, imam lupa tidak sujud kedua. Coba Bapak Ibu jawab nih. Imam lupa tidak melakukan sujud kedua. Artinya begini, ketika dia sujud pertama, begitu bangun dikira sujud kedua. Bisa mungkin terjadi tidak? Bisa. Bangun ceritanya nih. Bagaimana sikap makmum saat itu? Subhanallah kan? Begitu imam diingatkan subhanallah, dikira dia salah, harusnya tahiyat awal. Ya enggak? Duduk akhirnya tahiyat awal. Bagaimana makmum saat itu? Subhanallah lagi kan? Subhanallah. Jadi tambah bingung imam. Bangun salah, duduk salah. Nah, dalam kasus seperti ini kita dibolehkan menggunakan bahasa yang dipahami oleh imam. Misalnya sujud kedua, itu kalimatnya. Sujud kedua, baru imam paham. Padahal tadi kaidahnya kita tidak boleh menggunakan bahasa selain yang Nabi ajarkan. Tetapi karena untuk menyelamatkan sholat, karena imam tidak paham dan bisa kabur, bisa bingung, tambah bingung, maka menggunakan bahasa yang kira-kira bisa dipahami oleh imam. Katakan saja sujud kedua, nah baru imam paham, akhirnya sujud kedua. Nah, itu juga sudah dibahas. Nah, kali ini sekali lagi kita akan membahas sholat jamak dan qashar. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sholat sholat qashar itu ya, itu disyariatkan oleh Nabi saat tahun keempat Hijriah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah sudah sampai 4 tahun baru ada syariat sholat qashar. Adapun sholat jamak ketika Nabi sudah berada 9 tahun di kota Madinah, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Berarti kalau begitu ada
dua pokok pembahasan yang berbeda. Jangan dikira sholat jamak qashar itu satu pembahasan, bukan. Sholat jamak sendiri, sholat qashar sendiri. Sehingga kadang jamak bisa diqashar, atau qashar bisa dijamak, atau qashar tidak usah dijamak, atau jamak tidak usah diqashar. Bisa terjadi seperti itu. Ya, pada mulanya begini. Jadi sholat itu, ya, sholat itu yang sempurna disebut sholat itmam, ya, sholat itmam sempurna. Itmam itu sempurna. Terus ada sholat yang tidak sempurna, ya, disebutnya sholat qashar. Qashar, ya, tidak sempurna atau diringkas. Nah, jamak nanti setelah ini. Jadi qashar itu meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Kalau begitu hanya ada 3 sholat atau 2 sholat yang ada 4. Zuhur, asar, isya. Ada 3 jenis atau 3 waktu sholat yang bisa diqashar, yaitu yang 4 rakaat menjadi 2. Isya, zuhur, asar, ya. Selain yang 3 ini tidak bisa diqashar. Maghrib diqashar jadi 1,5 nggak mungkin. Subuh diqashar jadi 1 tidak mungkin. Maka subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Yang bisa diqashar hanya 3 ini. Nah, kemudian nanti sekalian syaratnya jamak dan qashar sekalian untuk membedakan dulu bahwa ada sholat qashar, ada sholat jamak yang berbeda. Jadi sholat yang diqashar itu, ya, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Nah, duhur, asar, isya ini ketika dilakukan, ketika dikerjakan boleh 2, itu tidak harus dijamak, boleh diqashar saja, tidak dijamak. Misalnya kita mau melakukan duhur 2 rakaat saja, itu boleh, tapi dengan syarat-syarat nanti yang akan disampaikan. Yang jelas qashar dan jamak suatu sholat atau 2 sholat yang berbeda. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah bila kita safar. Udah fokus ke safar saja deh, nanti yang lainnya tinggal tambahin. Fokus ke safar. Safar itu apa? Safar itu melakukan perjalanan yang kata Nabi jauhnya lebih dari 16 farsah atau 4 barid. Nah, itu istilah fikih, ya. Kalau istilah di kitanya kurang lebih 85 km, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sejauh 85 km, maka itu sudah bisa kita melakukan qashar. Walaupun jarak tempuhnya bisa dihitung dengan ukuran menit. Pakai pesawat misalnya, dari sini ke Cirebon berapa menit? Nggak nyampe setengah jam, ya. Nah, itu boleh diqashar, sholatnya boleh. Pengertian boleh itu bukan wajib, bukan bagusnya, bukan. Pengertian boleh itu adalah pilihan. Mau diqashar silahkan, mau tidak juga silahkan. Begitu. Karena kata Nabi, qashar itu kata beliau adalah sodakoh dari Allah. Maka sebaiknya terima sedekah dari Allah itu. Itu menurut kaidah fikih. Kalau menurut kaidah tasawuf beda lagi. Karena orang tasawuf mengatakan begini, emang pantas kita naik pesawat, waktunya timbang sebentar, kok diqashar? Tuh orang tinjauan akhlak tuh begitu tuh. Kalau orang fikih melihatnya, ya pantas nggak pantas, orang Allah sudah memberikan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, silakan tinggal pilih. Nah, kalau begitu dikembalikan kepada kita. Jadi tidak usah berdebat, tidak usah memaksakan orang lain. Karena para sahabat Nabi juga ketika rihlah bersama-sama, sebagian ada yang mengqashar, sebagian tidak. Sebagian ada yang buka puasa, sebagian tidak. Dan di antara mereka tidak saling menyalahkan.
Begitu. Jadi kalau nanti kita mengadakan safar, yang mau qashar silahkan, yang mau itmam juga silahkan. Itu pilihan kita masing-masing. Yang penting syarat sahnya, jika kita mau qashar sudah sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, yaitu sepanjang atau sejauh lebih dari 85 km. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan perjalanan untuk melakukan maksiat. Tujuannya bukan melakukan maksiat. Minimal yang dibolehkan itu tujuan mubah. Mubah itu kayak traveling, shopping, ya itu mubah. Kalau yang sunnah, silaturahim, apalagi ngunjungin orang sakit, itu lebih baik tuh. Ada kebaikan tersendiri dalam rihlahnya atau dalam safarnya. Maka sekali lagi syarat ini harus diperhatikan. Jadi minimal yaitu tujuan perjalanannya mubah. Boleh. Maksudnya mubah, tidak terikat oleh wajib, sunnah ataupun yang lainnya. Boleh-boleh saja. Lalu ketika mengerjakan sholat ini dikerjakan saat safar. Nah ini yang saya ingin tekankan. Diulang, saat melakukan sholat qashar ini saat safar. Berarti kalau begitu tidak boleh dikerjakan sebelum safar. Ya, ibu safarnya terhitung mulai kapan? Nah, di sini Nabi menentukan, Bu. Pengalaman para sahabat dan Nabi, ketika beliau mulai mengqashar itu, kalau perjalanannya sudah sejauh 3 mil atau 6 kilo. Misalnya dari Ciracas ke sini, kira-kira ada 6 kilo, Pak ya. Nah, tujuan kita ke Jogja. Saya dari Ciracas, maka saya sudah mulai bisa mengqashar itu di sini. Begitu, ya, bukan di rumah, bukan. Kalau tujuannya ke sana, tapi kalau tujuannya ke SMA 67 belum boleh diqashar karena baru 6 kilo, belum 85 kilo. Begitu kurang lebih. Jadi sekali lagi bahwa kita mulai boleh mengqashar sholat bila mana sudah melewati 6 kilo. Tapi ulama fikih kontemporer yang penting sudah melewati batas RW. Iya, yang penting sudah melewati batas RW. Karena ukuran zaman dulu dengan jumlah orang sekarang itu berbeda ya. Dulu membangun masjid, Bu, kalau belum 1 kilo belum boleh bangun masjid. Sekarang nggak ada 1 kilo aja udah berderet masjid. Karena memang populitas masyarakat mulai bertambah. Jadi kalau begitu, kalau sudah melewati pos perbatasan wilayah kita yaitu RW, itu sudah bisa melakukan qashar, ya, atau jamak nanti pada pembahasan berikutnya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya berangkat hari Jumat, ya, maka bagi laki-laki tetap tidak boleh mengqashar sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena sholat Jumat hanya 2 rakaat, diqashar jadi 1 nggak mungkin. Iya kan, hari Jumat, maka wajibnya laki-laki adalah Jumat. Nanti boleh nggak dijamak? Nah ini nanti pertanyaan itu akan jawab. Sekarang qashar dulu selesaikan. Jadi sekali lagi, kalau mau qashar, niat dari rumah, itu syarat berikutnya. Niat dari rumah melakukan safar. Jangan niatnya di sini, niatnya dari rumah. Saya mau melakukan safar. Ya, sepanjang sekian kilo. Nanti mampir di SMA 67, lalu setelah itu kita lakukan sholat qashar. Sekali lagi, bukan perintah ini, bukan perintah agama, tapi pilihan dari agama. Boleh qashar, boleh tidak. Itu terserah sikap kita saat menerimanya, saat melakukannya. Ya. Nah, adapun jamak, Bapak Ibu, jamak itu menggabung 2 sholat. Ini syarat sahnya sama dengan syarat sah qashar, yaitu selama safar, ya. Kemudian tidak untuk maksiat. Lalu kemudian apalagi tadi dilakukan sepanjang safar. Jadi kalau sudah lewat batas tertentu, yaitu batas RW atau melewati 1 RW dengan kita, syukur-syukur bisa melewati kelurahan, 1 kelurahan atau 1 kecamatan, itu lebih bagus lagi, lebih afdal lagi. Itu mulai boleh menjamak atau mengqashar, yaitu menggabungkan 2 sholat. Kalau jamak antara duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, digabung jadi 1, digabung dengan sholat 4 boleh, duhur dengan asar nih,
digabung sholatnya di waktu asar 4-4, itu namanya sholat jama'. Atau di waktu duhur 4-4 juga, hanya bedanya yang waktu duhur namanya jama' takdim, yang di sholat asar namanya jama' takhir. Itu bukan jama' qasar tapi jama' saja. Boleh juga dikosor tanpa dijama', dikosor saja, saya nggak usah jama' boleh, atau boleh dua-duanya, dikosor juga di jama'. Jadi udahlah digabung dua-dua, jadinya ringkas. Yang penting niat kita mau menerima sodakoh dari Allah atau rukhsah dari Allah untuk keringanan kita melakukan sholat. Ya, nah tetapi apabila kita mau melakukan sholat jamaah, khususnya di hari Jumat, Bapak Ibu, terutama bapak-bapak nih, hari Jumat boleh nggak dijama dengan asar? Sholat ini, sholat apa namanya? Sholat Jumatnya. Sekali lagi dikosor tidak boleh, tapi dijama boleh. Dijama boleh. Bagaimana cara jamaknya? Karena definisi jama itu adalah menggabungkan, maka tidak ada tidak boleh diizinkan ada sesuatu yang membatasi dua sholat ini. Apa yang membatasi? Waktu misalnya terlalu lama, habis sholat Jumat dikiran dulu. Nah itu nggak boleh, itu namanya nggak menggabung, itu dipisah oleh zikir atau oleh kalimat-kalimat atau oleh sholat lain. Itu tidak boleh menggabung sholat Jumat dengan sholat asar, karena ada sesuatu yang memisah. Yang namanya menggabung, habis sholat Jumat selesai bangun untuk sholat asar, begitu, itu namanya sholat jama'. Tetapi ya sudah dari awal sudah niat jama', berarti kalau begitu usolli fardhu jum'ati rakaataini jam'an takdiman lil asri lillahi ta'ala. Kalau makmuman, kalau Jumat makmuman, begitu ya. Nah yang seperti ini kan imamnya tidak niat ini, tidak niat jama'. Ya, kalau imam tidak niat jama', makmumnya niat jama', sah. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, makmumnya jama' atau qasar, imamnya normal, ya. Begini, biar ini imam, ya, ini makmum. Kalau imam niat jama' dan qasar atau qasar ya, maka makmum boleh ikut walaupun dia sempurna. Boleh ikut walaupun sempurna, itu boleh, ya, sempurna. Berarti kalau imam salam berarti tinggal nambahin kan? Nah, sekarang imamnya sempurna, imamnya sempurna 4 misalnya ya. Makmumnya niat apa? Qasar 2. Ini yang enggak sah. Yang enggak sah. Karena selesai makmum duluan, kan enggak ada. Makmum selesai duluan enggak ada. Yang ada imam selesai duluan. Begitu. Udah sampai di sini dulu deh. Barangkali ada diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misalnya mau jamak, sebaiknya kita jamaknya di waktu asar. Sebaiknya kita dahulukan sholat asar atau dahulukan sholat zuhur. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, boleh nggak kalau misalkan apakah harus asar dulu ketika dia lagi bersih, tapi memang itu lagi sholat asar, yang mana yang lebih baik? Apa? Diulang? Kita ternyata peraturannya sholat dulu. Kalau jalan itu harus zuhur dulu atau asar dulu sesuai aturan sholat, ataukah sesuai dengan waktu kita melakukan, misalnya di sholat asar. Berarti sholat asar dulu baru sholat dulu, jadi yang mana yang betul? Untuk sholat jama' takdim maka wajib duhur dulu, ya, karena dia di waktu duhur. Kalau sholat jama' takhir maka boleh asar dulu baru duhur, tapi utamanya duhur dulu. Karena kalaupun duhur dulu, tetap duhur dilakukan di waktu asar. Artinya duhur itu dilakukan bukan pada waktunya. Maka boleh untuk jama' takhir, kalau kita mengerjakan sholat jama' takhir, sholat gabung antara duhur dan asar di waktu asar, maka boleh lakukan asar dulu. Tapi tetap sebaiknya duhur dulu sesuai urutan waktu sholat. Ya, itu barangkali insya Allah.
Ada lagi? Atasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu bertanya, tapi maaf ini kayaknya pertanyaannya apa ya, dasar banget. Iya, iya. Karena dia lupa-lupa itu kebanyakan lupanya. Yang pertama kan kita katanya itu menyiapkan di dalam pikiran untuk safar. Ya. Nah itu apakah niatnya dengan bahasa Indonesia ataukah ada niat yang misalkan nawaitu Oh iya, itu. iya. Begitu. Yang kedua kan kita mau ngambil sholat asar ke sholat zuhur, tapi kita maunya diperingkas, jadi udah jamak terus kosong gitu ya. Mohon diulang kembali niatnya seperti Iya, baik. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, menurut jumhur ulama, kaul ulama mayoritas, bahwa niat yang dilafadzkan saat sholat, ya, dengan niat jamak itu hukumnya sunnah saat sholatnya. Yang penting dikerjakannya sesuai syariat. Misalnya kalau jamak takdim berarti asarnya ditarik ke duhur, duhurnya kalau ditarik di asar berarti jamak takhir, tanpa mengucapkan usolli fardhu zuhri bla 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 bla, dengan menyebut jam'an takdiman atau jamak takhir tidak mengapa. Ya, tapi menyebut asar duhurnya wajib. Saya niat sholat duhur dan asar. Nah, wajib tuh begitunya. Ya, atau saat duhur ya duhurnya saja sebutkan. Saya niat sholat duhur. Dengan menjama, dengan mengkosor itu sudah otomatis ke bawah. Kalau kita melakukannya niat jama dari awal. Jadi tidak usah repot-repot, maka jangan dipikirkan saya kok nggak bisa-bisa niatnya ya usolli fardhu zuhri jam takdiman atau jam qasron dan lain-lain. Nggak usah direpot-repotkan karena niat itu sesungguhnya ada dalam hati. Begitu saat takbiratul ihram niat sholat duhur 2 rakaat itu sudah disebut qasar. Ketika saya niat sholat asar 2 rakaat di waktu duhur itu sesungguhnya sudah jamak dan qasar. Dengan sendirinya sudah jamak qasar. Jadi tidak usah repot-repot mengatakan jamak qasar saat niat. Begitu. Iya, 2 salam. Jadi kalau duhur 2 rakaat berarti duhurnya 2 rakaat salam. Gitu. Assalamualaikum. Lalu habis itu sholat lagi 2 rakaat asar di waktu duhur, salam lagi. Itu namanya ya dijama ya dikosor. Mau dijama saja tidak dikosor berarti 4-4. Iya. Mau dikosor saja tidak dijama berarti lakukan sholat duhur 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat. Itu namanya dikosor tidak dijama. Ya, gitu. Ada lagi? Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak. Ibu. Ini Pak Ustaz, kalau ini mungkin tadi yang penjelasan di awal yang terkait dengan lupa rakaat. Oh, lupa rakaat ya. Itu pernah dengar, mungkin juga ada beberapa dari antara kita yang mengalami. Kita lupa ayat awal. Nah, itu harus dicari. Oh iya. Ya, terus kalau harus dicari itu kan di akhir ya, di akhir sujud akhir. Tapi lupa juga nih. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Iya, baik. Jadi harus dicari untuk mengganti lupa itu. Dicarinya, lupa. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kemudian nanti mungkin terkait dengan sama konsul dan sendiri ya. Kalau ini misalnya
kita ada dinas luar 3 hari di Bogor, misalnya. Apakah sudah bisa jamaah kosong atau di Sentul misalnya, apakah juga sudah bisa jamaah kosong? Dan ketentuannya jamaah kosong itu pada jam atau pada kegiatan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ketika itu safar, maka kita sudah bisa untuk jamaah kosong. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, tahiyat awal itu hukumnya sunnah, ya. Sunnahnya sunnah ab'ad disebutnya. Diulang, tahiyat awal dalam sholat hukumnya sunnah. Maka ketika kita lupa, anjurannya adalah melakukan sujud sahwi. Nah itu tadi belum tuntas ya. Itu dalam kasus tadi adalah bila imam lupa, makmumnya bagaimana, belum dilanjut bagaimana sikap berikutnya. Sikap berikutnya yang utama adalah bila kita terlanjur melakukan kelupaan itu, bukan lupa balik lagi, bukan. Kalau balik lagi itu tergantung nih. Diulang ya, tahiyat awal lupa, begitu mau bangun tiba-tiba makmum mengingatkan subhanallah. Saat belum tegak bangunnya, maka imam wajib duduk lagi. Ya, saat itu berarti tidak usah sujud sahwi nanti di akhir, karena kesalahannya sudah ditebus. Nah, yang kesalahan sujud sahwi itu bila imam terlanjur bangun, karena saat sudah bangun tegak tidak boleh turun lagi, nggak boleh, karena hukumnya sunnah. Sementara duduk di rakaat berikutnya hukumnya wajib. Tidak boleh sedang mengerjakan kewajiban menuju kesunahan, kecuali yang dilakukan adalah kesalahan, baru balik lagi seperti tahiyat akhir. Nah, bila terjadi seperti itu, maka di akhir sebelum salam menurut madhab Syafi'i itu disunahkan sujud sahwi. Menurut Imam Hanafi sujud sahwinya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sujud sahwi. Itu Imam Hanafi. Imam Syafi'i yaitu sujud sahwinya sebelum salam, tapi saat setelah tahiyat. Begitu innaka hamidum majid sujud sahwi. Doanya, bacaannya boleh subhana rabbiyal a'la, dari nabinya subhana rabbiyal a'la, Bu. Kalau ada bacaan subhana man la yanamu wa la yasu, itu apa disebutnya bukan dari nabi, tapi ada dari di kalangan para tabi'in. Karena kita lupa maka yang pantas ucapkan itu, katanya begitu. Jadi boleh-boleh saja subhana rabbiyal a'la boleh, subhana man la yanamu wa la yasu juga tidak mengapa. Nah, jadi demikian. Itu kan kalau jamaah ya. Iya. Berarti sujud sahwinya jamaah juga berarti kan? Iya, makmum ikut sujud sahwi, ikut saja, walaupun bukan waktunya sujud sahwi. Kalau misalnya yang sering lupa itu biasanya kalau sholat sendiri. Iya, sholat sendiri ini dapat 3 apa 4, ini dapat 3 apa 2, begitu ya? Iya. Ibu bertanya, saya pun ngalamin. Jadi bagaimana dalam hal itu? Kata Nabi, al yakin la yuzalu bisak. Yakin itu tidak boleh dikalahkan oleh keraguan-raguan. Maka ambil yang yakin. 3 sama 2 tuh yakinnya yang mana? 3 dengan 2 yakin yang mana? Ini saya sholat maghrib pun dapat 2 apa 3 ya misalnya, atau sholat isya deh. Ini dapat 3 apa 4 ya? Yakin mana? Kalau 3 yakin nggak 3? Yakin. Kalau 4 ragu. Kan begitu kan ya? Bukan, diulang coba. Ibu harusnya sholat isya itu 4 rakaat. Ya, begitu dapat 3 mau bangun lagi, ibu ragu. Ini rakaat keempat apa yang ketiga? Sebetulnya yang ragu cuma 1, yang keempat. Kalau yang 3-nya pasti nggak ragu. Kalau 3 kira-kira udah dapat belum? Kalau 3 sih udah dapat, Ustaz. Ya itu yang yakin namanya. Berarti ambil yang yakin, tinggal tambahin 1 lagi. Itu sujud sahwi nggak kalau? Kalau yang seperti itu, ya ragu seperti itu sujud sahwi, tapi sunah-sunah saja, enggak wajib. Nah, berarti tadi sesuai dengan pendapat ulama ya, sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Boleh setelah salam. Jika lupa setelah salam juga misalnya. Iya, kan bukan wajib. Sujud sahwi sunnah. Sunnah, tidak wajib. Dan sujud sahwi tidak boleh, tidak bisa mengganti rukun yang tertinggal, nggak bisa. Misalnya lupa baca Fatihah, diganti dengan sujud sahwi tidak sah. Karena Fatihah hukumnya wajib, sujud sahwi hukumnya sunnah. Tidak boleh mengganti yang wajib dengan yang sunnah. Ya batal kalau nggak ditambah.
karena tidak baca Fatihah, rakaat yang tidak baca Fatihah itu berarti kurang, tambahin aja satu lagi, berarti selesai, tidak usah membatalkan sholat, gitu. Ya, untuk yang jamak tadi, apa tadi ya? Misalnya dinas luar. Oh ya, dinas luar ya. Begini. Itu safar. Iya betul. Safar jamak kosong atau jarak. Iya, jadi selama safar, jika itu bukan tempat di mana kita tujuan akhir, maka boleh melakukannya selama 3 hari. Bukan tujuan akhir, maksudnya bukan tempat kembali terakhir, bukan. Tempat kembali terakhir kan ketika ke sini. Beda dengan kita punya rumah di sana, itu tempat tujuan terakhir berarti. Itu tidak boleh safar, tidak boleh apa? Jamak qashar, karena itu sudah nyampe tujuan terakhir. Nah, misalnya ibu punya rumah di Bogor, ibu mau ke Bogor ke rumah ibu, nah itu nggak boleh di sana melakukan jamak qashar karena itu sudah tujuan safarnya di sana. Kalau dinas luar karena bukan tujuan akhirnya balik lagi ke sini, maka selama di sana boleh lakukan jamak qashar. Walaupun jaraknya dekat, misalnya tidak 85 kilo. Ya itu harus syarat utama. Syarat pertama itu harus jaraknya sesuai dengan yang tadi ditentukan, 16 farsah atau 4 barid atau 85 km. Nah, apabila tidak ada tujuan akhir karena mencari sesuatu, maka boleh melakukannya selama 19 hari jamak qashar. Saya ulang. Apabila ketika menuju tempat itu tujuannya tidak bisa dipastikan sampai berapa hari karena mencari sesuatu, maka boleh jamak qashar selama 19 hari. Ya, ada kaul yang mengatakan 17 hari, ada yang 20 hari. Ya, kita ambil tengahnya saja 19 hari. Misalnya ibu ke Surabaya mau nyari anaknya hilang, katanya di sana. Itu sampai 10 hari nggak ketemu, itu selama 10 hari itu boleh melakukan jamak qashar. Ya, karena tujuannya belum selesai dan tidak ada target dari awal. Pokoknya seketemunya, ya, ada yang nyari istri, ada yang nyari anak, hilang. Termasuk nyari motor, hilang, mobil barangkali ada. Tapi itu sekali lagi bukan wajib, bukan utama, tapi boleh diambil sebagai sedekah dari Allah. Silakan bila ada lagi. Silakan Bu. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang bertanya. Itu. Sana Pak Ji. Assalamualaikum Belakang. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tadi kalau salah sih memang Iya. Kan kalau sholat jamaah itu katanya asar dari maghrib tidak boleh Iya. digabung. Iya. Seandainya Pak, kayak saya nih, kalau saya di sekolah rumah, ternyata terjebak macet ya Bapak. Jadi saya asar kerja, ternyata dan kemudian sholat asar kembali apa yang ada gitu ya. Iya. Baik, pasti ngalamin semua. Ya. Jadi begini, sholat yang tidak bisa dijamak itu bukan berarti tidak boleh dikerjakan atau boleh ditunda, bukan begitu. Boleh nggak ditunda? Nggak boleh. Boleh nggak dikerjakan di mobil? Ya seharusnya. Jadi kalau begitu, bila ibu mengalami atau kita mengalami sholat asarnya sulit dikerjakan di waktunya, karena kalau berangkat setelah asar menuju terminal atau jalan, maka nanti katakanlah akan kejebak macet atau akan ketinggalan maghribnya atau apalah alasannya gitu ya. Maka saat itu kewajiban kita tetap sholat asar kerjakan ya di tempat kita mau mau berangkat. Kalau sekiranya tidak bisa, maka kerjakan di mobil, di kendaraan. Kalau dikerjakan di kendaraan, berarti itu estimasinya adalah tidak mungkin sampai kepada tujuan itu waktu asar masih ada. Pasti waktu asar habis, pasti sampai sana adalah maghrib. Sementara kita dari sini jam 2:30 atau jam 3 kan belum asar ya. Maka sholat asarnya wajib dikerjakan di kendaraan sesuai dengan kemampuan.
tidak menutup aurat, tidak suci pakaian atau belum berwudu, sekali lagi sesuai kemampuan. Bagaimana menghadapnya? Menghadapnya kemana saja. Tapi sholat yang seperti ini menurut ahli fikih tidak sempurna, maka disebutnya sholat lihurmatil wakti. Apabila nanti sudah sampai, maka kerjakan lagi sholat yang tadi dilakukan yang tidak sempurna itu. Loh, kok percuma aja kalau dikerjakan lagi? Itu maksudnya biar kita di tengah perjalanan tidak ada usia, kita tidak punya hutang sholat. Masalahnya masalah yang belum biasa. Kalau udah biasa sih, permisi Pak, saya mau sholat dulu. Allahu Akbar. Yang nggak usah begini-gini kan sunnah Bu ya. Gini saja. Begini juga sunnah. Sebetulnya gini aja nggak apa-apa sholat itu. Pakai isyarat. Allah. Assalamualaikum. Udah selesai. Tapi sekali lagi karena ini sholat kurang memenuhi syarat, katakanlah wudunya tidak, menutup auratnya masih ada yang terbuka gitu ya. Termasuk orang sakit di rumah sakit, bila diperban susah, orang sakit wajib sholat. Yang tidak wajib sholat orang gila, yang tidak wajib sholat orang tidur, orang sakit sesakit apapun wajib sholat. Maka sholatlah sesuai dengan kemampuan. Makanya ada istilah tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring sampai dengan kedipan mata. Maka jika kita sholat selama sakitnya itu, ketika kita meninggal, maka tidak dihitung kita meninggal punya hutang sholat. Enggak punya hutang sholat. Maka sebetulnya yang seperti ini tidak usah dibayar fidyah, karena tidak punya hutang sholat. Ya, yang punya hutang sholat tuh yang koma tuh, nggak sholat ya, atau kita memang sengaja meninggalkan sholat, nggak berani sholat karena memang rasanya nggak nyaman. Masa perban semua berdarah-darah sholat Pak Ustadz, kan nggak nyaman tuh ya. Nah itu karena nggak biasa. Tapi kalau kita yakini dan kita biasakan, kita sholat saja sesuai kemampuan, nggak usah pakai gerakan sempurna, nggak usah pakai duduk berbaring sekalipun kita sholat dengan kedipan mata. Itu apabila kita tidak ada usia, maka tidak punya hutang sholat. Maka seperti itu sholat di kendaraan, usahakan sebisa mungkin. Nanti kodoknya, nah istilah fikih namanya kodok. Tapi bukan sengaja kodok, bukan. Kalau sengaja kodok nggak ada sholat kodok. Ya, sholat kodok dengan sengaja nggak ada. Sholat kodok itu hanya dilakukan karena kelupaan atau keadaan darurat yang tidak bisa dilakukan dengan secara sempurna. Bahkan ada ulama tertentu yang mengatakan, ya namanya keadaan tertentu, ya sholat seperti itu nggak usah diulang katanya. Tapi menurut madzhab Syafi'i sebaiknya diulang. Ya, di kodok. Begitu. Asar ya? Oh bukan. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dua topik mengenai sholat sederhana. Kita waktu mengerjakan sholat subuh ada bacaan qunut. Apa itu wajib atau sunnah Ustaz? Iya. Ada ini. Ada apa namanya? Anekdot berita terbaru setelah NU menerima tambang dari pemerintah. Muhammadiyah juga menerima. Itu ada spanduk berbunyi gini: dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang. Saya geli tuh mendengarnya bahasanya. Disatukan oleh tambang, dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang. Karena dua ormas ini menerima jatah tambang dari pemerintah. Nah, sebetulnya kunut itu ada beberapa pendapat Bapak Ibu ya. Saya ambil yang teringkas saja. Hukum kunut menurut madzhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah ab'ad, sunnah ab'ad. Jadi kalau begitu nggak kunut nggak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Cuman menurut madzhab Syafi'i sayang kalau sampai nggak kunut. Kan doanya bagus. Allahumma hdina, ya Allah tunjukkanlah kami iman hadait seperti orang yang telah kau tunjukkan hidayah. Wa'afini, dan sejahterakanlah aku fiman afait seperti orang yang telah engkau sejahterakan, dan seterusnya. Ya, walaupun menurut Imam Ahmad bin Hambal bid'ah Pak Bu, kunut itu bid'ah. Tapi biarkan ini perbedaan seperti ini nggak usah dipaksakan, nggak usah diusik-usik ya. Kita harmonis saja. Yang nggak kunut kita hargai. Imam Syafi'i itu Bu kalau ziarah ke makamnya Imam Malik, ke Imam Abu Hanifah nggak kunut. Beliau padahal bermadhab kunut. Kalau ziarah ke makam Imam Hanafi di jamaah di masjidnya, beliau disuruh jadi imam, enggak kunut.
Ketika dikonfirmasi, kenapa Anda nggak kunut? Saya menghormati guru saya, nggak kunut, kayak gitu. Begitu juga waktu itu Kiai Idham Khalid dengan Kiai siapa pimpinan Muhammadiyah sebelum Amir Rais. Nah itu ketika di Mekah saling dorong-dorongan jadi imam, namanya saling menghargai Anda. Begitu Kiai Idham Khalid dari NU sholat subuh nggak kunut, menghargai imamnya dari makmumnya dari Muhammadiyah. Begitu yang jadi imam Muhammadiyah kunut malahan. Jadi jangan nggak kunut karena nggak hafal kunut, nggak kunut memang nggak mau kunut, bukan nggak hafal kunut. Itu dalam sholat subuh Bu ya. Tapi dalam sholat witir di Ramadan itu semua madhab mengatakan itu sunnah yang yang nilainya utama. Jadi semua yang tadinya biasa nggak kunut subuh di witir Ramadan di 15 terakhir itu kunut semua. Kalau itu. Dan kunut itu begini. Kalau menurut madhab Imam Malik tidak usah ngangkat tangan, begini saja kunutnya. Begitu sami Allahu liman hamidah, ya begini saja kunutnya. Allahumma hdina, dan nggak usah keras-keras, imamnya nggak usah keras. Allahumma hdina. Makanya ketika rakaat kedua itu agak panjang karena mereka sedang baca doa kunut. Kalau Imam Syafi'i menyunahkan begini, madhab sebagian Imam Syafi'i tapi madhab sebagian Imam Syafi'i mengatakan sunnah begini. Jadi begini Pak, Bu. Doa saat mengangkat tangan saat doa itu ada dua. Ada kalanya sunnah, ada kalanya tidak sunnah. Yang tidak sunnah adalah mengangkat tangan saat doa dalam sholat. Ketika kita bangun dari sujud, Rabbi gfirli warhamni, itu kan doa. Tidak sunnah mengangkat tangan. Al-Fatihah itu doa, tidak sunnah mengangkat tangan. Begitu doa semua dalam sholat tidak disunahkan mengangkat tangan, termasuk kunut menurut kaul Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak usah mengangkat tangan. Nah, apalagi yang tidak usah mengangkat tangan, khotib ketika khutbah. Ketika ada doa, khotib tidak usah mengangkat tangan. Itu sunnahnya begitu. Yang ketiga, zikir, doa yang dibuat zikir. Doa yang dibuat zikir misalnya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kan zikir. Itu doa tapi maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu doa. Tapi dipakai untuk zikir, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi biasa saja. Kalaupun ada orang apalagi habaib yang mengangkat tangan, itu bisa jadi karena memahami itu doa, ya. Bisa jadi juga dia tidak tahu alasannya. Alasannya yang penting doa, kalau doa angkat tangan kayak gitu. Maka sebagian kita yang ke bawah-bawah mazhab mereka ikut-ikutan angkat tangan. Begitu, Bu. Ada lagi? Ya, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya tanyakan pertama tentang mampu ya Kak, Iya. kalau masalahnya lambat. Nah, Iya, Mas. itu misalnya kita sholat itu yang kedua, pertama kan duduk hari awal. Terus nanti pas sudah mau salam, itu kalau jamaah yang lain sama imamnya kan perlu Tahiyat akhir. yang akhir. Terus kita masih ada satu rakaat lagi. Nah, pada saat yang akhir itu, kita mau baca ayat akhir atau yang awal akhir atau ayat awalnya di kanan kita baca ayat akhir yang kita rakaat akhir. Iya. Yang kedua, tentang sholat tahajud. Tahajud. Sholat tahajud sudah kita melaksanakan sudah 4 rakaat pertama misalnya. Kita lagi masak air terus. Kalau ibu kan lagi tempat masak air, airnya nanti berhenti dulu, bakar, terus kita masukin air, nyari kokok, nanti kita bakar lagi ibunya. Pas mau pikir berhenti dulu lagi, kerjanya lain-lain. Itu boleh tidak? Iya, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu bacaannya sama bacaannya.
Yang pertama at-tahiyat ada, ya. Yang kedua ashadunya ada. Yang ketiganya sholawatnya ada, tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Sama bacaannya. Hanya saja karena kita sering diajarkan tahiyat itu dengan tahiyat akhir itu dengan menggunakan sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, maka seakan-akan tahiyat akhir itu sampai innaka hamidum majid. Padahal innaka hamidum majid juga boleh dibaca di tahiyat awal, tidak ada bedanya. Ya, tapi karena untuk membedakan, maka sering sekali tahiyat awal lebih ringkas. Ya, sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sudah selesai, bangun. Itu tahiyat awal. Nah, apabila terjadi jadi makmum masbuk, yang dimana saat imam sudah salam kita bangun lagi, nah saat duduk tahiyatnya itu kita baca tahiyat awal atau tahiyat akhir. Sekali lagi tahiyat awal maupun tahiyat akhir sama bacaannya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai baca tahiyat, nganggur dalam arti imamnya belum salam-salam padahal kita sudah selesai, baca doa yang banyak atau tahiyatnya dipanjangin sholawatnya Ibrahimiyah. Jadi boleh baca tahiyat mana saja boleh, tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Iya, tahiyat itu 2 kali. Nah, bila kita mengalami sholat yang tahiyatnya 3 kali, ya harus 3 kali. Misal nih, begitu datang ke masjid sholat maghrib, imam sudah tahiyat awal. Berarti kan kita sudah begitu kita datang Allahu Akbar ikut tahiyat awal tuh ya. 1 tuh tahiyatnya. Lalu bangun tuh, begitu dapat 1 rakaat, imamnya sudah selesai. Kita tahiyat lagi kan? Kita baru 1 rakaat itu. Bangun lagi rakaat kedua, kita tahiyat lagi. Tahiyat akhir sampai 4 kali berarti sholat maghrib tahiyatnya itu nggak apa-apa, memang begitu tahiyatnya sampai berkali-kali. Nah itu ya. Adapun sholat tahajud, sholat yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, itu bilangannya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena definisi sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari. Maka sholat apapun yang dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari secara otomatis sudah disebut tahajud. Katakanlah sholatnya sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir di malam itu, atau sholat mutlak, itu semua sudah disebut sholat tahajud. Maka rokaatnya tidak ada batasnya, 100 rokaat juga boleh. Bagaimana dengan adanya selingan atau adanya jedah, kita masak misalnya matiin ngidupin kompor, yang nggak ada masalah, yang penting ngidupin kompornya jangan pas lagi sholat. Ya, lagi sholat udah matang, mati ingat tinggal dulu, matiin lanjutin, ya nggak begitu. Tentunya habis salam Bu ya. Iya begitu. Ya boleh begitu ya. Ada lagi? Ya Ibu Nina silakan. Hah? Pak Faisal, ya. Pak Faisal dulu. Ya, sebelum nikah nanya dulu. Berkaitan dengan itu dulu. Izin bertanya mengenai sholat juga. Seandainya saya ketiduran dari jam 10:30 siang sampai jam 4 sore misalnya. Karena ada yang bangunin. Iya. Maklum. Misal saya tidur dari jam 11:30, bangun jam 4 sore. Itu sholat zuhur saya ketinggalan. Untuk mengganti sholat zuhur saya itu, dia masuknya di foto atau di jamak gitu. Untuk niatnya saya harus gimana? Terima kasih. Baik. Tadi ada yang belum selesai, belum tuntas saya sampaikan. Apabila kita niat jamak takhir nih, harus diperhatikan. Apabila niat jamak takhir berarti menggabung duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, maka niatnya sudah direncanakan sebelum waktu duhur habis. Harus itu. Misalnya waktu duhur habisnya jam 3 ya, atau jam 2:30. Sebelum 2:30 sudah punya rencana, nanti saya mau jamak takhir. Jangan begini, ya duhur udah kelewat, jamak takhir aja deh, itu nggak sah. Karena rencana jamaknya tidak dimulai dari waktu sholat pertama masih berlalu, ya, masih berlangsung.
Nah, sehingga kalau demikian kasus tadi tidak boleh dijamak karena tidak niat dijamak, apalagi bukan safar, bukan sakit, bukan kasus tertentu. Maka jawaban untuk dijamak salah. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah dikerjakan sesuai dengan normalnya sholat itu sholat apa. Misal bangunnya jam 3:30, kemudian kaget, ya sudah asar, belum sholat duhur lagi, ambil wudhu, sholat duhur, usolli fardhu duhri, kalau mau niat begitu, arba rakaatin, Allahu Akbar, tanpa harus menyebut kodoan, tidak mengapa, tidak mengapa. Tapi secara otomatis sholat itu menurut ahli fikih disebut sholat kodo. Itu baru sebentar Pak, baru berapa setengah jam tuh. Rasulullah pernah, ini 2 kali malahan, bahkan seluruh sahabatnya ikut terlibat, termasuk sahabat Bilal yang menjamin Rasulullah bangun. Setelah perang Khandaq, pulang dari perang Khandaq itu sekitar jam 3 malam. Kemudian kata Rasul begini, kata sahabat, Rasul, saya lihat Anda lelah sekali, hendaknya Anda istirahat dulu. Kata Rasul begini, saya khawatir nanti subuhnya ketinggalan karena sebentar lagi subuh. Kata sahabat Bilal, tenang Rasul, saya nanti yang membangunkan. Karena Rasul sudah ada yang menjamin, ada yang membangunkan, akhirnya Rasul tidur. Dan semua sahabat juga tidur karena ada sahabat yang menjamin, yaitu sahabat Bilal. Dan semua sahabat tahu kekuatan sahabat Bilal. Itu yang menjamin ternyata nyender ketiduran. Nyendernya itu nggak tanggung-tanggung di onta, di kendaraannya, nyender, ketiduran. Begitu bangun matahari sudah tinggi. Kata Rasul, mana yang mau menjamin bangun malah pules katanya. Bangun katanya, kata Rasul gitu. Itu ada dalam kitab sejarah dan kitab hadis juga. Nah, setelah itu Rasul kemudian, ayo kita turun ke kali, maksudnya cari air wudu. Setelah wudu semua, lalu kata Nabi, Bilal azan. Setelah azan, qobliyah. Jam berapa kira-kira Bu? Itu tadi kasusnya jam berapa kira-kira? Jam 7. Jam 7 kan sudah lewat waktu subuhnya. Sudah. Qomat. Itu semua tuh sahabat tuh. Qomat, sholat subuh berjamaah jam 7 Nabi itu. Bukan hanya sholatnya, ya adanya, ya qomatnya, ya qobliyahnya dilakukan di jam 7. Artinya dengan hadis ini kita bisa berkesimpulan, bisa menggunakan hujah dengan hadis ini. Saat kita kelewat dengan kasus-kasus yang karena lupa, karena tiduran, itu bukan kita mengatakan ya udah kelewat, nggak usah sholat deh, bukan begitu. Tapi kerjakan, karena sholat adalah hutang, maka wajib dibayar sesuai dengan kemampuannya, lebih cepat, lebih baik. Begitu Pak. Berarti nggak usah pakai kata kotor. Nggak usah. Tapi mau pakai juga nggak apa-apa, tapi nggak wajib. Ya. Iya. Kalau kita kesiangan, berarti kita sudah qobliyah subuh kan? Iya, qobliyah subuh aja ya. Makanya anak-anak saya tuh, anak-anak kita ya, saya kalau kamu udah sholat belum? Kesiangan, terlambat sholatnya. Belum Pak, ayo sholat dulu sana, sholat subuh. Gak apa-apa jam 7, jam 9, sesuai kesempatan kemampuan. Jangan sampai nggak sholat. Jam 11 nggak apa-apa, jangan sampai nggak. Ya, ya. Iya, qobliyahnya kerjakan juga kalau sayang. Kan sayang kalau nggak dikerjakan. Iya. Silakan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita mungkin ya, misalkan gini Pak Ustaz, kita kan perempuan kan udah ada halangannya ya. Apaan? Ada halangan. Oh iya. Tiba-tiba ketika kita sholat dulu, kadang orang buka karpet sholat ya. Udah waktunya aja nggak sholat, udah dua waktu. Nah tiba-tiba pas sama sudah jam 2, kita belum sholat dulu, terus tamu datang gitu kan. Iya. Terus tamu datang. Nah, saya pernah mendengar ketika kita nanti suci, sudah mulai aktivitas lagi, sholat zuhur tadi yang tadi kita lalui itu wajib diganti. Benar kalau tidak sebetulnya bagaimana cara menggantinya. Iya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita lupa lagi Pak? Setelah kita suci, kita lupa kemarin sholat apa yang belum sholat ya? Begitu Pak, karena sudah segitu waktunya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi wanita nih, khususnya ibu-ibu yang masih menstruasi,
menstruasi itu fitrah manusia wanita ya. Maka semua wanita wajib tahu tentang ilmu menstruasi ini. Minimal yang disebut menstruasi itu keluar darah sehari semalam. Baik itu keluarnya selama 1 hari penuh atau sepanjang 15 hari kalau dikumpulkan ada 24 jam keluar darah. Misalnya hari pertama keluar 1 jam, terus berhenti lagi. Hari kedua 2 jam, terus diakumulasi dalam durasi 15 hari itu ternyata ada 24 jam. Maka dalam kondisi itu ibu sedang haid namanya. Di 15 hari itu ibu tidak wajib sholat. Artinya kalau ibu sholat di 15 hari itu termasuknya, kalau tidak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu kondisi haid berarti nggak boleh. Sebab ada orang atau wanita yang beralasan, saya sedang haid pak. Padahal menurut pengamatan kami dia tidak haid, itu istihadoh. Istihadoh itu keluar darah tapi tidak memenuhi syarat kriteria haid. Nah jika misalnya waktu duhur telah tiba, belum sholat, tiba-tiba mau sholat jam 2, ibu keluar darah, maka kewajiban ibu adalah bila nanti sudah suci mengganti sholat duhur yang kelewat tadi, gitu ya. Atau di akhirnya waktu asar telah suci misalnya, sebelum asar telah suci, ya. Tapi ibu nggak mengira asar sudah suci, tahu-tahu maghrib. Ibu mandi setelah maghrib, maka sholat asar yang terakhir itu wajib diganti juga, dikerjakan. Berarti 2 nanti dikerjakannya. Setelah ibu sholat maghrib atau sholat isya nanti kerjakan tuh duhur yang kelewat tadi dan asar yang terakhir. Cara niatnya biasa saja, usoli fardhu duhri atau usoli fardhu asri kalau pakai usoli. Kalau enggak ya niat sholat aja nggak apa-apa. Hah? Ya tidak harus langsung, tapi sebaiknya lebih cepat lebih baik. Tidak harus nunggu duhur lagi, tidak harus. Iya, di waktu duha juga nggak apa-apa. Di waktu duha nggak apa-apa. Ya, ya namanya lupa. Iya lupa mah nggak ada dosa kalau lupa. Orang malamnya sahur, pagi-pagi ada yang jual sarapan beli dimakan, saya lupa, padahal niat puasa, nggak dosa, nggak batal, lanjutin puasanya. Iya, pas ya? Iya. Masih ada lagi yang mau dipertanyakan? Pas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di sore hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya apabila ada kekurangan dan apabila ada pernyataan yang salah, nanti akan saya ralat bila ada yang salah ya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.